wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bima, kelas 35, kelompok 3. Bersama saya, Yunita Trisnawati, Magister Pendidikan dari SMP Negeri 3OH Kabupaten Bima. Saya Sahrullah, Sarjana Ekonomi dari SMA Negeri 1 Wera. Dan saya Armin, SPD dari SDN Tonggondoa. Saya Fendel Parawansa dari SMK Negeri 1 Wera. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Yunita. Bagaimana kabarnya Ibu Yunita? Alhamdulillah baik juga Bapak. Jadi begini Bapak ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching Pak ya. Oh iya. Ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak ya. Oh iya. Ya. Yang pertama terkait dengan apa nanti yang dilakukan oleh seorang coach, kemudian nanti apa yang dilakukan juga oleh seorang coaching. Nah, dari sini saya akan melakukan pengamatan dan juga akan melakukan penilaian. Nah, pengamatan dan penilaian nanti tentunya saya sudah membuat rubrik penilaian ya Pak ya. Kemudian saya juga ingin melihat apakah kegiatan yang dilakukan pada proses coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Dan juga nanti saya ingin melihat apakah seorang coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa membuat seorang coach itu menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Jadi itu yang saya lihat dan nilai nanti Pak ya di dalam kegiatan coaching nanti. Jadi mudah-mudahan semoga Bapak dan temannya nanti bisa melakukan proses coaching dengan baik Pak ya. Oke. Ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sahrul selama kegiatan coaching nanti Pak? Oke baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat coaching ini yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya. Sementara yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Ya. Yang ketiga menjadi mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Iya. Selanjutnya yang kedua, dari ketiga kompetensi yang Bapak kemukakan tadi, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Pak? Ketiga-tiganya ini. Ketiga-tiganya? Ya, Wah, luar biasa ya. Saya jadi penasaran ini ingin melihatnya Pak. Baik Bos. Oke, baiklah Bapak. Ini yang terakhir ini. Apa yang menjadi indikator Bapak selama kegiatan proses coaching nanti? Yang pertama itu mencari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik ya. Itu yang pertama. Yang kedua menemukan langkah-langkah dalam artian setiap pertanyaan itu memberikan supaya terarah gitu. Yang kedua, yang ketiga melakukan tanggung jawab penuh terhadap kegiatan itu. Oke, baiklah, luar biasa Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kegiatan proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Silakan untuk mulai melakukan coachingnya Pak.
Terima kasih atas waktunya Pak Sarul. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fen. Gimana Pak Fen? Ya, alhamdulillah Pak Sarul. Ngomong-ngomong, Pak Sarul ada waktu kosong untuk hari ini? Ada. Ada yang perlu dibahas atau gimana Pak Fen? Ya, ada sebenarnya Pak Sarul, ada yang mengganjal pikiran saya terkait dengan kegiatan yang kemarin, Ya. yaitu kegiatan supervisi. Oh iya. Mantas Pantas saya tegang sekali ini. Biasa saja lah Pak Fen. Ayo. Gimana? ya, Gimana? itu dia Pak Sarul. Kalau dibilang apa ya, bagaimana sih sebenarnya ini juga kalau dibilang penting, kalau dibilang nggak penting juga, tetapi ini cukup mengganggu pikiran saya Pak Sarul Oke. yang terkait dengan kegiatan kemarin. Oh iya. Bagaimana? Coba bisa mungkin diceritakan? Oh begini Pak Sarul, di kegiatan supervisi kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena saya tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan belajar mengajar. Oh iya. Terus. Nah, yang sebenarnya saya sudah menjelaskan bahwa walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum, dan seperti biasa saya juga menggunakan beberapa media pembelajaran interaktif lainnya, Oh iya. seperti video YouTube ataupun juga PowerPoint dan slide yang biasa saya pakai kayak biasa begitu. Oh iya. Lanjut. Nah, cuman di kegiatan itu saya ditegur sama kepala sekolah karena tidak menggunakan buku teks sebagai bahan ajar. Oh iya. Oh berarti gini, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Fendi bahwa Pak Fendi masuk di kelas mengajar, Ya, tapi tidak bawa buku teks. Seharusnya itu kan buku teks itu kan dibutuhkan dalam kelas ya. Iya. Iya. Oke. Oh begitu ya. ya. Kalau menurut Pak Fenil, kira-kira apa sih yang ingin didapat dari diskusi kita ini sekarang ini? Kira-kira apa? Dari diskusi ini yang ingin saya dapatkan itu adalah apakah bisa kita melakukan proses belajar mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh gitu. Oke. Tapi situasinya sekarang gimana? Apakah tetap tidak menggunakan buku teks itu untuk sementara setelah setelah ditegur oleh kepala sekolah, situasinya sekarang apakah masih menggunakan buku teks? Ya, setelah ditegur sama kepala sekolah, alhamdulillah sekarang saya sudah menggunakan buku teks. Saya sudah menggunakan buku teks walaupun dengan media-media pembelajaran interaktif yang kemarin masih tetap juga saya pakai. Oh iya. Kira-kira hal apa yang Pak Fenil mempengaruhi sehingga Pak Fenil tidak menggunakan buku teks? Oh iya. Halnya yang sehingga ini kan ada hal mungkin sehingga Pak Fenil tidak menggunakan buku teks pada saat proses KBM di dalam kelas itu. Kira-kira hal apa? Ya, begini. Di sebelumnya saya juga sudah menggunakan buku teks, tapi akhir-akhir ini saya jarang sekali untuk membawa buku teks, mengingat di dalam buku teks itu saya sudah rangkum, saya buatkan menjadi PowerPoint, sehingga di situ hanya sekedar untuk menampilkan saja rangkuman dari PowerPoint dari isi buku teks itu. Terus yang kedua sebagai pelengkap itu saya biasanya dan selalu menggunakan video-video YouTube gitu, Pak. Oke. Gitu. Oh, bagaimana kalau misalnya begini Pak Fen? Ini kan misalnya gini, kan itu dalam proses pembelajaran kemungkinan buku tes itu penting juga mungkin, gitu ya.
ketika misalnya situasi listrik mati, kan itu kan dalam proses kita menghidupkan yang namanya IT kan itu membutuhkan yang namanya listrik gitu ya. Iya Pak, benar. Ya mungkin itu juga Pak yang membuat saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kebetulan kemarin itu di kegiatan supervisi itu saya mengalami kendala teknis. Oh iya. Kendala teknisnya yaitu mati lampu. Jadi dari sekian materi pembelajaran yang sudah saya siapkan itu tidak bisa saya tayangkan. Ya seperti video YouTube yang sudah saya siapkan, seperti PowerPoint yang saya sediakan, itu tidak bisa saya tampilkan semua gara-gara mati lampu. Gitu. Oh gitu. Oke. Kalau begitu situasi yang diinginkan oleh Pak Fenil sebenarnya gimana situasinya itu? Berdasarkan masukan itu dari kepala sekolah, benar sekali itu Pak. Seharusnya buku teks itu dibutuhkan karena yang namanya kendala teknis itu walaupun kita sudah siapkan bagaimanapun, seperfect apapun, kadang kendala teknis itu muncul di luar dari prediksi. Kayak kemarin itu ketika mati lampu padahal semua materinya sudah saya siapkan, itu jadi sia-sia, tidak bisa saya pakai. Jadi seharusnya ketika mati lampu itu biar pembelajaran tidak terbengkalai, seharusnya saya menggunakan buku teks itu sebagai media ajar pada saat itu. Oh iya. Begitu Pak ya. Iya. Kira-kira ada gagasan yang lain nggak yang terkait dengan itu supaya mungkin situasinya tetap aman, terkendali ketika ada hal yang tidak diinginkan oleh kita, tetapi proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Gagasan ataupun terapan ke depan yang akan saya lakukan itu adalah buku teks itu mau dipakai ataupun tidak dipakai, artinya dia terus standby, harus ada. Karena yang namanya kendala teknis tidak bisa kita prediksi kapan waktunya terjadi. Jadi artinya ketika memang terjadi kendala seperti hal mati lampu itu, jadi buku teks itu akan menjadi jurus kedua yang harus saya pakai. Walaupun di media-media pembelajaran yang interaktif yang kemarin yang sudah saya bikin seperti Power Slide dan video-video YouTube juga tetap saya pakai karena siswa juga sudah terlanjur lama dengan teknik model pembelajaran seperti itu. Oh gitu Pak ya. Iya. Oh berarti selama ini bagus juga saya lihat ini proses pembelajarannya Pak Fenil itu, cuma persoalannya buku teks itu ya, sehingga kepala sekolah juga menegur. Tetapi mungkin ada hal lain juga yang terkait dengan itu. Mungkin saja kepala sekolah menegur mungkin karena tadi misalnya mati lampu itu tadi ya. Iya. Bisa saja terjadi dalam suatu kondisi di dalam kelas. Kira-kira apa yang bisa memastikan situasi itu bisa berjalan dengan baik dan aman? Kira-kira apa? Yang akan saya lakukan untuk memastikan itu berjalan dengan baik, ya mungkin saya akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf dari apa yang saya lakukan, dan mungkin juga saya akan meminta masukan terkait dengan cara mengajar yang baik dan benar, dan tentunya tetap mematuhi semua aturan. Dan yang ketiga, buku teks itu dari pengalaman ini menjadi wajib ada untuk saya bawa, walaupun pakai atau tidak dipakai tapi tetap harus ada yang bisa bawa. Oh begitu ya. Oh iya. Berarti ada perubahan ini. Iya. Ada perubahan dari ya untung ditegur kepala sekolah ya. Iya Pak, itu saya bersyukur sekali Pak ditegur sama kepala sekolah. Itu artinya dengan begitu setidaknya saya bisa merefleksikan dan mereview dari sebuah kegiatan proses pembelajaran saya. Oke Pak Fen, kira-kira apa yang disimpulkan dari sesi ini? Yang disimpulkan saya dari sesi ini ya, proses pembelajaran ke depan itu saya harus berusaha lebih baik lagi dari kemarin. Oh, sebagai pemimpin pembelajaran biar bisa menjadi guru yang menuntun,
dan guru yang meninggalkan bekas terhadap anak-anaknya yang dampak positif gitu. Oke, terima kasih Pak Fen ya. Kira-kira ada masukan nggak dari hasil ini? Masukan yang lain terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Bukan masalah sebenarnya itu, cuma curhat saja. Ya, kira-kira ada masukan dari sesi ini, masukan sehingga kegiatan ke depan itu bisa berjalan dengan baik, efektif gitu. Ada nggak? Ya, kalau masukan sih, untuk masukan saya tahan dulu Pak. Cuman yang lebih bagusnya itu adalah kita coba menciptakan nanti Pak Sarul lebih banyak ruang, artinya banyak waktu yang kosong biar kita bisa saling berdiskusi lagi, bukan hanya sebagai masalah teguran yang saya dapatkan dari kepala sekolah itu, tetapi mungkin banyak teman-teman yang lain juga yang mungkin nanti akan melakukan sesi curhat untuk saling berbagi cerita untuk mendapatkan sebuah solusi. Oke Pak, bagus Pak Fen ya, berarti sudah bisa menyimpulkan sendiri. Maksudnya begini, kalau saya ambil dari kesimpulan itu bahwa nanti suatu saat, pada saat proses KBM berikutnya, Pak Fen akan membawa buku teks ya, maksudnya buku yang ada di perpustakaan itu. Iya. Oke, setelah itu nanti Pak Fen ketika misalnya ada kendala yang lainnya juga tetap menggunakan buku teks itu. Misalnya ada kendala, tetap itu yang namanya teknologi tetap digunakan. Nah, itu kesimpulan saya dari saya, berarti sudah bagus lah ide-idenya bisa menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapi oleh Pak Fen sekarang. Alhamdulillah Pak, berkat sesi curhat ini setidaknya saya sudah merasa lega sekarang Pak. Artinya yang mengganjal di pikiran saya itu sudah agak-agak plong lah. Oke Pak Fen. Oke. Ya Pak Sarul, terima kasih atas waktunya Pak Sarul. Oke. Mungkin saya harus kembali ke kelas dulu, mengingat tadi saya sudah ada janji dengan siswa, ada PR siswa yang harus saya kumpulkan. Oke. Terima kasih Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Ya, baiklah Pak Sarul. Tadi saya sudah melakukan observasi dan penilaian selama kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Sarul. Saya lihat alhamdulillah sudah lancar dan sudah berhasil Pak ya. Namun di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Pak ya. Ya, Ibu. Ya, apakah alur tirta ataupun indikator pencapaian yang Pak Sahrul sampaikan di kegiatan pra-coaching sebelumnya tadi, apakah sudah tercapai semua Pak? Oke baik Bu. Yang pertama itu terkait dengan alur tirta yang disampaikan tadi, kalau menurut saya sudah sesuai. Karena kenapa? Saya itu mengikuti alur yang sebagai standarnya. Alur tirta itu pertama itu tujuan, baru identifikasi masalah, sudah juga. Setelah itu rencana aksi, saya sudah melakukan rencana aksinya. Setelah itu tanggung jawab sudah dilakukan juga sesuai dengan alur-alur itu, sehingga dihasilkan suatu permasalahan sudah selesai, sudah bisa didapat itu. Termasuk juga yang kedua itu terkait dengan kompetensinya, itu kompetensi yang diharapkan itu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, yang selanjutnya terkait dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan juga Ibu? Baiklah, berarti sudah lancar dan sudah melakukan semuanya ya Pak ya? Ya Ibu. Baiklah Pak Sahrul, untuk lebih jelasnya lagi saya minta pendapatnya Pak pengamat kita yaitu Pak Armin untuk menyampaikan hasil catatan pengamatannya selama kegiatan coaching tadi Pak ya. Ya, Ibu. Baik Pak Armin, silakan Pak Armin. Iya, terima kasih. Saya untuk menyampaikan beberapa hal yang hasil dari pengalaman saya tadi Pak Sarul ya. Menurut saya tadi Pak Sarul sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar sesuai dengan alur kita, di mana yang pertamanya Pak Sarul sudah menyapa
coachingnya dengan ramah dan baik. Kemudian sudah menyampaikan tujuan-tujuan dari coach itu. Kemudian sudah apa namanya itu membantu coach mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian coach sudah menemukan solusi atau jalan langkah-langkah untuk permasalahannya. Seterusnya pasar juga sudah membantu coach untuk mendapat ide-idenya. Pertama dalam berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan strategi atau langkah yang diambil oleh coach tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Sarul. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lancar lagi Pak. Mungkin terima kasih Bu Yuni. Ya, baik, terima kasih Pak Armin sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Baik Pak Sarul, jadi di sini saya sebagai supervisornya ingin menyimpulkan beberapa hal ya Pak ya. Tadi saya sudah melihat bahwasanya Pak Sarul dengan coachingnya sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat langka dan sangat luar biasa. Sudah melakukan kita, kemudian 3 kompetensi yang disampaikan sebelumnya juga sudah tercapai dan sudah dilaksanakan. Kemudian indikator pencapaian pada saat coaching juga sudah tercapai semua Pak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dengan bersama Pak Armin juga. Baik Pak Sarul, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di diskusi selanjutnya yang lebih menarik lagi Pak ya. Ya Ibu, ya Ibu. Ya, terima kasih Pak Sarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Karin. Waalaikumsalam Pak Armin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Dan Pak Penil nanti akan melaksanakan proses coaching bersama coach nanti ya Pak ya. Oh iya Pak, ya Pak. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ini mungkin sangat penting juga. Iya. Yang pertama, nanti saat proses coaching saya akan mengamati dan menilai Pak Fenil bersama coach, tentunya dengan rubrik penilaian tentang coach, apakah sesuai dengan alur Tirta ataupun belum, itu ya Pak ya. Dan nanti saya juga akan mengamati bagaimana coach menemukan solusi dan sebagainya atas pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Fenil. Oh, siap. Ya. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada Pak Fenil, boleh ya Pak ya? Iya, silakan Pak. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Pak Fenil itu kembangkan di dalam proses coaching nanti? Oh iya. Dalam proses coaching ini ada beberapa kompetensi yang sebenarnya ingin saya kembangkan. Itu seperti aren penuh. Yang kedua itu pendengar aktif. Yang ketiga itu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Itu ya Pak. Berarti ada tiga Ada kompetensi tiga ya. kompetensi, Pak. Berarti ada kompetensi yang harus dikembangkan oleh Pak Fenil. Lalu pertanyaan keduanya adalah dari kompetensi tadi bagian yang mana yang ingin Pak Fenil kembangkan atau yang ingin Pak Fenil saya untuk mengamatinya Pak? Kalau saya pribadi inginnya sih semuanya, ketiga-tiganya. Oh iya ya, luar biasa sekali Pak Fenil ya. Oke. Berarti ketiga-tiganya saya nanti akan mengamati ya Pak ya. Oke, siap. Oke, siap. Kemudian kompetensi yang ketiga, pertanyaan ketiga ya Pak ya. Kompetensi ketercapaian yang bagaimana menurut Pak Fenil yang ingin Pak Fenil dapatkan dari proses coaching nanti? Oke, iya Pak.
ada indikator yang ingin saya capai ataupun indikator ketercapaian dari proses coaching ini, Bang, menurut saya itu ada dua aspek atau dua elemen yang perlu dicapai berdasarkan indikatornya. Itu untuk coach sendiri, saya harus menjadi pendengar yang baik dan menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Itu yang pertama sebagai coach, dan sebagai coachingnya ya mungkin si coach sendiri mampu menghadirkan beberapa langkah-langkah atau solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Iya, luar biasa Pak untuk hari ini. Mudah-mudahan proses coaching itu bisa berjalan langsung dengan baik dan lancar. Dan terima kasih atas jawabannya Pak Afenil ya. Ya, amin. Terima kasih Nanti banyak, Pak. tidak ada satu lagi ya Pak ya. Nanti setelah proses coaching selesai nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Oke. Siap. Oke, boleh ya Pak ya? Boleh, Pak, boleh, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan proses coachingnya Pak. Yo, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fen. Waalaikumsalam Pak Sarul. Gimana kabarnya hari ini Pak Sarul? Alhamdulillah baik Pak Fen. Oh ya, tapi saya lihat ini Pak Sarul kenapa hal kayak loyo-loyo begitu. Nah juga nih Pak Fen, ini sih ada mau dibilang masalah, ya ada masalah juga. Kalau kelihatan ini cuma tidak terlalu besar sih, artinya mengganggu pikiran aja ini, saya ini tidak enak gitu sih. Oh iya iya, kalau boleh tahu apa itu Pak Sarul? Oh gitu, sebenarnya saya mau curhat juga sih sama Pak Fen sekarang itu. Jadi berarti kita Gini Pak Fen, kemarin itu saya ditelepon sama anggota sih terkait dengan bawa handphone ini, siswa bawa handphone di sekolah sih. Gitu. Sebenarnya kata dilarang juga enggak juga, tapi kalau di dalam tata tertib itu dilarang, cuma ada pengecualian. Kemarin itu kesepakatan dengan saya, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru yang lain juga, bahwa siswa itu disuruh bawa HP untuk proses KBM apabila ada guru yang membutuhkan gitu. Sehingga saya itu menyuruh siswa untuk bawa HP di kelas gitu. Tetapi ada beberapa kelas yang saya ngajar itu mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 2. Ada 3 kelas. Yang menjadi puncaknya itu gini sih Pak Fen. Saya itu masuk dari kelas 2 IPA 2. Setelah itu proses KBM berjalan dengan bagus, baik gitu, sesuai dengan pembelajaran yang selama ini, yaitu pembelajaran diferensiasi gitu. Sehingga saya suruh bawa HP itu. Setelah itu saya pindah ke kelas yang lain gitu. Setelah saya pindah di kelas yang lain, di kelas yang di sebelah juga, waktu proses KBM yang saya jalankan itu tiba-tiba ada teman wakil kepala sekolah kesiswaan, dia menelpon saya terkait dengan bahwa di sebelah itu siswa menggunakan HP, membunyikan video dengan musik, sehingga mengganggu proses KBM itu. Itu sih yang menjadi permasalahan saya tidak enak karena ditegur itu sih. Apalagi ini saya ini ya sudah lama jadi guru ini. Itu yang menjadi persoalannya Pak. Coba yang saya tangkap ini begini Pak Sarul ya, yang saya tangkap ini dari curhatnya Pak Sarul bahwa Pak Sarul ini merasa tidak enak gitu ya, tidak enak terhadap guru lain yang ketika Pak Sarul meninggalkan kelas yang habis Pak Sarul ajar, ada siswa yang bermain HP gitu. Ingat di pelajarannya Pak Sarul itu, Pak Sarul memperbolehkan siswa untuk membawa HP sebagai media pembelajaran, begitu Pak Sarul ya? Iya Pak. Oke. Tapi
apakah Pak Sahrul itu sudah mengkonfirmasikan kepada pihak sekolah atau rekan-rekan guru lain bahwa Pak Sahrul itu akan menggunakan HP pada saat mata pelajaran Pak Sahrul pada hari itu? Oh iya. Oke Pak, sebenarnya sudah saya sampaikan ke mereka, kepala sekolah juga sudah mengetahui bahwa setiap hari Senin sampai hari Kamis itu saya memperbolehkan siswa untuk membawa HP. Gitu. Sebenarnya piket dengan guru BP dengan guru-guru yang lain itu sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa saya menggunakan HP setiap proses KBM yang saya lakukan gitu Pak. Oke, berarti itu Pak Sahrul itu bagus juga, berarti sudah Pak Sahrul sudah mengkonfirmasi sebelumnya. Terus kalau menurut Pak Sahrul untuk mengatasi perasaan guru yang merasa terganggu, ya, yang merasa terganggu dengan Pak Sahrul membawa HP itu, apa yang harus Pak Sahrul lakukan? Mengingat bahwa ketika habis pembelajaran Pak Sahrul kan langsung akan meninggalkan ruangan kelas yang Pak Sahrul ajar. Oh iya Pak, ini Pak, sebelumnya memang saya mewanti-wanti siswa untuk tidak menggunakan HP pada saat proses KBM guru yang lain, karena saya saja yang menyuruh bawa HP. Tetapi kalau misalnya guru lain itu bisa memperbolehkan siswa untuk menggunakan proses KBM kepada siswa, itu saya persilakan. Tetapi cuma pada saat itu Pak, gini, saya sudah wanti-wanti kepada siswa jangan menggunakan HP. Pada saat saya keluar itu kan, jangan menggunakan HP ketika guru tidak membutuhkan. Itu juga sudah saya lakukan. Cuma yang menjadi keinginan saya itu adalah saya harus menggunakan box HP. Pada saat keluar itu saya sudah kumpulkan HP ke box, masukkan ke dalam box, setelah itu saya pindah kelas, sehingga aman HP-nya siswa itu. Nanti setelah pulang mereka ambil kembali. Itu keinginan saya itu Pak, yang memang belum terwujud itu gitu Pak. Oh iya Pak, bagus sekali juga itu Pak. Terus apakah Pak Sahrul punya media pembelajaran lain di samping menggunakan HP? Ada Bang, ada media pembelajaran yang lain. Media-medianya itu termasuk juga buku-buku paket itu sudah kita laksanakan. Cuma sekarang kan kita kan dituntut untuk inovasi dalam proses KBM itu. Misalnya ada kan gaya belajar siswa. Dalam gaya belajar siswa itu misalnya auditori, ada juga kinestetik, dan juga apa lagi yang satu itu audio. Itu yang sudah kita lakukan di kelas itu, sehingga kita masuk dalam proses pembelajaran diferensiasi, sehingga saya membolehkan siswa untuk membawa HP, dan termasuk juga ada media yang lain. Misalnya kemarin itu saya ingin akan masuk ke dalam lab, tetapi bertabrakan dengan guru TIK, sehingga kita tidak bisa masuk di situ. Ada beberapa kali itu, tapi jadwalnya tidak bisa diubah lagi karena sudah agak lumayan lama Pak. Itu Pak, itu mungkin. Iya Pak ya, benar juga Pak. Ya mengingat kalaupun Pak Sahrul harus merubah lagi itu akan banyak yang masalah yang baru gitu ya. Iya Pak. Artinya kira-kira menurut Pak Sahrul untuk mengatasi masalah biar siswa itu tidak menggunakan HP ketika Pak Sahrul meninggalkan ruangan itu, apa yang harus dilakukan? Oh iya, itu yang saya ingin lakukan itu Pak. Sebenarnya tadi itu saya sudah sampaikan tadi bahwa saya sudah menyampaikan kepada siswa untuk menyimpan HP di dalam
tas. Nah, dalam tas, simpan di HP-nya di tas. Yang kedua itu ini melarang walaupun misalnya disimpan di HP di dalam tetap saja keluar. Saya larang siswa untuk menggunakan HP pada saat proses KBM. Tetapi sebenarnya begini Pak, kalau yang pagi itu yang jam pertama yang kedua itu saya bisa ini, tetapi jam yang di sebelah itu komitmen saya dengan siswa itu harus menitipkan ke guru piket. Guru piket untuk yang kelas yang ke 34 jam ke 34 saya suruh simpan di guru piket, nanti pada saat saya masuk mereka bisa ambil ke sana. Itu yang dilakukan. Cuma yang di sebelah itu karena kendalanya itu tadi Pak, kalau saya langsung kayak saya kumpul itu waktunya lama, itu pun pada saat saya pindah kelas itu ditunggu lagi siswa yang di sebelah, sehingga saya tidak ada waktu untuk mengumpulkan HP siswa. Itu juga kendalanya itu Pak. Oh iya, berarti itu sudah bagus menurut saya Pak Sarul. Jadi kira-kira kapan Pak Sarul mulai melakukan penerapan langkah seperti itu? Rencananya saya mulai hari Senin Pak. Tanggal 4 Desember saya sudah melakukan itu, karena ini kan hari Jumat saya tidak ada jam, dan hari Sabtu. Mulai hari Senin tanggal 4 Desember 2023 itu saya akan melaksanakan seperti itu Pak. Berarti ini Pak Sarul saya rasa sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan dari Pak Sarul, dan saya rasa itu solusi yang Pak Sarul terapkan untuk masalah Pak Sarul itu solusi yang sangat luar biasa Pak Sarul. Nah, menurut Pak Sarul apa sih yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kita ini? Kalau saya simpulkan dari hasil diskusi ini bahwa saya akan menggunakan box untuk supaya tidak ada lagi guru yang protes dan sebagainya, supaya HP-nya siswa itu tetap aman di saya menggunakan box untuk membawa HP siswa itu. Ketika misalnya siswa bisa menggunakan lagi, saya bisa kasih juga. Tetapi nanti guru yang lainnya juga yang bertanggung jawab lagi di situ. Setelah itu, setelah pulang mereka bisa mengambil kembali tanpa harus disita oleh sekolah gitu. Itu saja mungkin Pak. Ya Pak, saya rasa itu sudah menjadi solusi yang sangat luar biasa Pak. Yang dari kasus yang ada di Pak Sarul itu sudah menjadi sebuah solusi yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi Pak Sarul? Mungkin hanya itu saja. Luar biasa kalau begitu Pak Sarul. Mungkin saya tidak lama ini Pak Sarul, saya harus ke sebelah lagi. Oke, terima kasih. Mengingat saya juga tadi lagi janji di kelas sebelahnya lagi ada PR yang saya harus kumpulkan Pak Sarul. Oke Pak Sarul. Terima kasih banyak Pak. Selamat mengajar, salam bahagia, sukses selalu Pak Sarul. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sarul. Assalamualaikum Pak Fenil, Bu Yunita. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, Pak Fenil, tadi saya dengan Bu Yunita sudah mengamati dan melakukan pengamatan terhadap proses coachingnya Pak Fenil tadi ya. Iya. Nah, menurut Pak Fenil bagaimana hasil proses coaching Pak Fenil bersama coach tadi? Apakah berjalan dengan baik, lancar? Alhamdulillah Pak, kalau menurut saya ya alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ya, semoga sukses ya Pak ya. Amin. Setelah itu mohon maaf saya izin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Fenil. Oh, ya. siap. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan oleh Pak Fenil dari proses coaching tadi Pak Fenil? Oh ya. Di proses coaching tadi ada beberapa yang saya dapatkan, terutama dalam kegiatan coachingnya saya menggunakan alur tirta. Ya. Itu yang pertama itu mulai dari tujuan
identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab, itu tadi saya terapkan dalam proses coachingnya. Terus yang kedua di dalam proses coachingnya tadi saya juga menerapkan 3 kompetensi yang ingin saya ataupun yang saya sampaikan di kegiatan pra observasinya, yaitu menjadi pendekar yang baik. Itu yang kedua, hadir itu secara penuh. Yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Itu alhamdulillah saya sudah terapkan. Oke, ya, terima kasih Pak Feni atas jawabannya. Ya. Tadi sudah Pak Feni intinya sudah melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Iya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, tantangan, kemudian bagaimana Pak Feni mengarahkan coach itu menemukan solusi. Iya. Itu yang terpenting. Kemudian bagaimana Pak Feni bisa mengarahkan coach untuk melaksanakan tanggung jawabnya, komitmennya terhadap apa yang dia komitmenkan tadi. Ya. Mungkin saja mungkin dari saya Pak Feni, mungkin ada Bu Yunita sebagai pengamat untuk menyampaikan sesuatu hal atau apa kepada Pak Feni. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Ya, baiklah Pak Fenil. Tadi Pak Fenil sudah berperan sebagai coach ya. Iya, coach, sebagai Iya. coach. Berdasarkan hasil pengamatan saya dari awal sampai akhir kegiatan coaching tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, secara keseluruhan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Fenil dengan temannya tadi sudah berjalan dengan lancar, di mana tadi Pak Fenil dengan coachingnya sudah saling menyapa ya, Iya. kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian tadi Pak Fenil juga saya lihat sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pada coachingnya tadi itu dia bisa menemukan langkah-langkah ataupun dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya. Ya, kemudian bisa juga tadi saya lihat berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap strategi dan solusi yang sudah ditemukan tadi. Kemudian yang catatan saya yang selanjutnya di sini, saya sudah melihat ketercapaian indikator yang sebelumnya Pak Fenil rencanakan ya, Yes. kalau Pak Fenil sampaikan di awal sebelum kegiatan coaching tadi ya. Iya. Dan saya lihat secara keseluruhan indikator itu sudah tercapai semua. Ya, syukur. Mungkin demikian hasil pengamatan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada supervisor. Ya, terima Ya. kasih Bu Yunita Ya. karena sudah memberikan hasil pengamatan kepada Ya. Pak Fenil. Ya, mungkin dari hasil pengamatan kami tadi Pak Fenil ya, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Ya, cukup saja Pak. Iya, Ya, silakan. cukup saja. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih baik dan lebih menjalankan ya Iya, untuk siap. kegiatan coaching yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di diskusi-diskusi yang luar biasa lagi. Siap. Oke. Mungkin itu saja yang perlu kita bahas untuk pada hari ini. Terima kasih Pak Fenil. Mohon maaf mungkin kami berdua pamit. Ada pekerjaan yang lebih penting lagi di rumah ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fenil. Iya, terima kasih Pak Min, terima kasih Bu Yunita. Sama-sama Pak.
Waalaikumsalam Pak Sarul. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Sarul. Gimana kabarnya Pak Sarul? Alhamdulillah juga Bu, saya baik, sehat sebenarnya. Iya, alhamdulillah Pak. Begini Bu, saya ini sebagai supervisor dalam kegiatan coaching pada hari ini Iya Pak. akan memantau Ibu dan menilai terkait dengan proses coaching antara coach dengan coaching, gitu ya. Baik Pak. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan ini yang saya ajukan terkait dengan proses coaching ini. Yang pertama, kompetensi apa yang dikembangkan oleh Ibu pada proses ini? Ya, terima kasih Pak Sarul atas pertanyaannya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan selama kegiatan coaching nanti Pak. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke baik Bu, kira-kira kompetensi apa yang spesifik, ada 3 kompetensi tadi yang spesifik yang Ibu kembangkan? Kalau menurut saya semuanya sangat perlu dikembangkan Pak. Ketiga-tiganya perlu dikembangkan. Oh begitu ya, Iya, Pak. berarti semuanya harus dikembangkan semua. Iya, betul sekali, itu ya. Pak. Selanjutnya, kira-kira apa indikatornya ketercapaian dari indikator-indikator yang ditanyakan tadi? Ya. Jadi selama proses coaching nanti di dalam itu kan ada seorang coach dan ada seorang coach Pak ya. Jadi bagi seorang coach, saya berharap bisa membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pada seorang coach bisa menyelesaikan atau menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi Pak. Seperti itu. Oh iya. Oke baik Bu, pertanyaan terakhir ini bukan pertanyaan juga ini, tetapi ini pernyataan saya bahwa pada saat proses coaching ini saya akan menilai terkait antara coach dengan coach terhadap proses ini. Nanti itu saja mungkin, tetapi pada akhirnya nanti kita akan ketemu lagi pada saat selesai melakukan coaching. Nanti kita ketemu lagi. Gitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabar Pak Armin? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat Pak. Begini Pak, tadi saya mendapatkan chat dari Pak Armin. Kira-kira ada masalah yang ingin Pak Armin ceritakan kepada saya. Mungkin saya bisa membantu Pak. Kebetulan saya lagi jam kosong ini, lagi menunggu pergantian jam. Iya, alhamdulillah. Tadi saya chat Ibu Yuni ya. Ya. Ada nih sebenarnya ada masalah di kelas saya Pak Ibu Yuni ya. Ya. Di kelas 4. Begini Bu, keadaan siswa saya tuh di sana, kemampuan membacanya siswa saya itu sangat kurang Bu Ibu, terutama dalam membaca cerita, kemudian mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi, apalagi menceritakannya. Sesuatu yang mengancam di pikiran saya, kok siapa ya yang saya ingin berdiskusi, unek-unek saya begitu ya Bu. Ya. Jadi apa yang menjadi harapan Pak Armin dari diskusi kita kali ini? Ya. Yang menjadi harapan saya pada diskusi ini, saya mengharapkan siswa-siswa saya di kelas 4 itu kemampuan literasinya bisa lebih baik dan meningkat lagi, seperti tidak seperti sekarang ini. Saya ingin mencarikan solusi dan sebagainya supaya kemampuan literasi anak-anak saya di sekolah bisa meningkat dan lebih baik lagi.
Baiklah, dari apa yang Pak Armin ceritakan tadi, dari masalah kemudian yang menjadi harapan ataupun yang menjadi tujuan Pak Armin tadi, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi kendala-kendala yang dialami oleh Pak Armin tadi di kelas terkait dengan masih berkurangnya kesadaran siswa Pak Armin ini dalam hal untuk berliterasi, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak Armin? Ya, terima kasih Ibu Nia yang sedia mendengarkan cerita saya. Begini Bu, yang pertama kendala yang pertama adalah siswa itu kurang berminat untuk membaca. Iya. Kemudian mungkin dari usaha saya yang belum maksimal ya Bu ya, itu salah satunya juga. Kemudian perhatian orang tua di rumah itu sangat kurang sekali. Kemarin saya sudah mengamati dan berdiskusi dengan orang tua siswa, ternyata tidak ada, sebagian besar orang tua tersebut tidak memperhatikan belajarnya di rumah. Kemudian yang keempat, kendalanya itu ada di guru pendamping saya yang kurang aktif Iya. menangani siswa-siswa yang lebih khusus itu kendalanya. Ya, baiklah Pak Armin, dari Pak Armin ceritakan tadi kendala-kendala yang Pak Armin itu cukup kompleks Pak ya, mulai dari siswa itu sendiri, Iya, Bu, iya. kemudian dari orang tua siswa itu sendiri, kemudian bahkan dari guru pendampingnya juga. Betul Bu. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Armin untuk bisa menanggulangi kendala-kendala atau masalah-masalah yang Pak Armin ungkapkan tadi? Iya, terima kasih. Begini ya Bu ya, untuk mengatasi kendala yang saya hadapi ini, saya sudah berdiskusi dengan guru Universitas Jawa juga. Saya punya inisiatif. Yang pertama itu melaksanakan literasi setiap sebelum pembelajaran dimulai sekitar 5 sampai 7 menit. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menyediakan buku baca yang menarik, seperti buku yang bergambar, komik dan sebagainya itu, sehingga minat baca siswa itu lebih meningkat. Mungkin itu cara saya. Yang kemudian ada lagi, saya sudah kemarin saya membuka di YouTube, ada yang dinamakan pendekatan TAL. Pendekatan ini berbasis kemampuan siswa. Ada level A, level B, dan level C. Level A ini masih di pemula dan huruf. Kalau level B itu masih di kata dan paragraf. Kalau level C itu cerita. Nah, di situ kita akan memetakan siswanya. Dan nanti juga saya akan menginformasikan dengan guru pendamping, sehingga di level A ini akan dibimbing khusus oleh guru pendamping, karena levelnya masih sangat rendah gitu. Wah, sangat keren sekali Ya. ya, dari masalah-masalah yang dialami Pak Armin tadi. Pak Armin sudah bisa memberikan solusi yang cukup menarik, Iya. yang sangat membuat saya terinspirasi juga. Mungkin di kedepannya juga saya dapat belajar dari pengalaman Pak Armin ini. Siapa tahu nanti di kelas saya juga nanti saya menemukan siswa-siswa yang mengalami masalah berliterasi, sehingga saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa gitu Pak ya. Iya, siap, ya. Jadi dari level yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira siswanya sekarang ada di level berapa? Misalnya saya bisa memberikan skala 1 sampai 10 nih. Iya, iya. Dari 1 sampai 10 itu ada di skala berapa Pak untuk kemampuan murid-muridnya dalam berliterasi sekarang? Ya.
Kalau chat level mungkin saya bisa berikan masih di level 5 Bu ya. Oh, masih di level 5 ya. Ya. Mungkin dengan melalui solusinya tadi yang saya jelaskan tadi mungkin akan bisa mencapai level 8 atau sampai 9 atau sampai 10 lah gitu. Insya Allah. Ya. Jadi sekarang nih Pak Armi sudah mempunyai komitmen yang kuat nih untuk secepat mungkin menyelesaikan masalah siswa-siswanya atau murid-muridnya yang belum mencapai level tertinggi yang sesuai dengan harapan Pak Armin ya. Kira-kira strategi yang akan Pak Armin lakukan ke depannya nanti apa Pak? Ya, seperti saya jelaskan tadi, strategi yang saya jelaskan tadi itu mulai 1 sampai 3, mungkin ada tambahannya lagi. Yang terpenting ini adalah komitmen saya melaksanakan tugas solusi ini untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa. Strateginya memang harus kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting juga. Kolaborasi dengan rekan sejawat, dan itu sangat luar biasa menurut saya kalau kita bisa berkolaborasi, kemudian sama-sama siswa yang levelnya di bawah itu kita bimbing secara khusus, itu yang perlu kita tegaskan di sini. Wah, luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan oleh Pak Admin ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan Pak Admin untuk mencapai level itu segera terwujud ya Pak Admin. Kemudian apa yang menjadi tindak lanjut Pak Admin ke depannya supaya tetap komitmen yang Pak Admin lakukan ini tetap berkesinambungan untuk selanjutnya terus diterapkan Pak. Mungkin komitmen saya mungkin saya akan segera melaksanakan ini. Kemudian menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa juga, termasuk dengan orang tua itu yang lebih penting, sehingga bisa mengontrol saya, mengawasi saya dalam melaksanakan komitmen ini secara konsisten. Oke, baiklah Pak Admin. Kira-kira kapan nih waktu melaksanakannya nih? Secepatnya Bu, lebih cepat lebih baik. Mungkin hari Senin saya akan langsung action di situ. Wah, luar biasa sekali, sudah tidak bersabar ya Pak Adminnya untuk segera menyelesaikan masalahnya, kemudian akan meningkatkan kemampuan literasi murid-muridnya di kelas ya Pak Admin ya. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah Pak Admin, saya kira itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti kita bisa berbicara atau melakukan percakapan yang dengan metode dengan topik yang cukup menarik lagi ke depannya. Saya siap membantu Pak Admin ya. Iya, terima kasih juga kepada Bu Yuni yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya di sini. Mudah-mudahan saya bisa berkonsisten dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah. Baiklah Pak Admin. Nah sekarang saya ingin memberikan refleksi kepada Pak Admin ya, sebelum kegiatan kita terus. Jadi apa yang Pak Admin rasakan tadi setelah kita melakukan coaching? Alhamdulillah segala unek-unek saya tadi itu terlepas semua. Alhamdulillah. Sekarang sudah lega dan bisa hati saya tenang karena sudah berbincang-bincang dengan Bu Yuni, itu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi apa yang bisa Pak Admin berikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya pada saat pelaksanaan nanti saya akan melaksanakan secara bertahap dari pembelajaran, melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai 5 menit sampai 7 menit, sampai dengan kolaborasi dengan orang tua siswa, kemudian kolaborasi dengan guru, dan melakukan pendekatan tarel untuk memetakan
kemampuan literasi siswa yang ada di kelas saya. Wah, sangat keren ya Pak Arminnya, luar biasa. Hari ini saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari seorang Pak Armin yang sudah Ya, sangat terima kasih. gigih untuk mendidik anak-anaknya dan murid-muridnya supaya mereka juga nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses ke depannya Pak ya. Iya, terima Iya. kasih Bu Yuni. Ya baiklah Ya. Pak Armin, kita akhiri dulu perbincangan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, Yuni. sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu Yunita. Waalaikumsalam Pak Sarul. Apa kabar Pak Sarul? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Yunita? Alhamdulillah baik juga Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ibu Yunita, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah luar biasa Pak. Saya sudah lega sekali Pak. Ya. Oh, gitu. Dan kegiatan coaching kita tadi sudah berjalan dengan lancar dan coach saya juga tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi Pak. Oh iya. Saya sebagai supervisor di sini ada beberapa pertanyaan yang dari hasil tadi itu apakah langkah-langkahnya sudah dilaksanakan atau belum? Nah, itu yang saya tanyakan. Mulai yang pertama itu terkait dengan coaching itu menggunakan alur tita. Alur tita. Bagaimana pelaksanaannya terkait dengan alur tita tadi? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi selama kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tita Pak, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksinya, kemudian sampai pada kegiatan pada tanggung jawabnya Pak. Alhamdulillah apa yang menjadi tujuan dari coaching saya tadi sudah tercapai, di mana dia bisa menemukan dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi Pak. Oke, dari alur tirta tadi ada kendala atau lancar saja atau bagaimana Ibu Yunita? Alhamdulillah selama dari awal sampai akhir tadi lancar-lancar saja Pak. Oh iya iya. 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 Selanjutnya, sudah bagus semua ya terkait dengan alur tirta tadi ya. Ya alhamdulillah Pak. Oke, selanjutnya terkait dengan kompetensi yang harus dicapai itu apakah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pertanyaan awal tadi? Jadi ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan di awal sebelum kegiatan coaching tadi Pak, alhamdulillah setelah kegiatan coaching sudah saya laksanakan semua bersama coaching saya Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, oke. Tidak ada kendala? Alhamdulillah tidak ada Pak. Oh iya. Selanjutnya Pak Penny mungkin ada tanggapan dari hasilnya tadi yang dicatat di catatannya gimana? Oke, baik Pak. Ini ada sedikit catatan dari saya sebagai pengamat yang berdasarkan pengamatan saya Ibu Yunita dari Iya, kegiatan coaching tadi, ya saya juga merasa sama seperti apa yang dikatakan Ibu Yunita, yaitu tidak terdapat kendala Pak. Yang dimana pada proses coaching tadi Ibu Yunita sudah menerapkan alur cerita tersebut dengan lengkap, mulai dari identifikasi, mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dan pada akhirnya Ibu Yunita mampu mengarahkan si coach untuk menemukan langkah-langkah ataupun solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Untuk itu saya rasa Pak, berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Yunita hari ini itu berjalan lancar dan sukses. Itu saya satu pengamat menyatakan ya selamat Ibu Yunita, semoga sukses selalu untuk ke depannya. Terima kasih Pak Penny, terima kasih. Oke, terima Oke, kasih. baik Pak Penny, terima kasih ya dari hasil pengamatannya tadi. Kalau dari hasil saya sudah sesuai dengan alur, misalnya alur kita sudah dengan kompetensi yang dimiliki ada 3 tadi sudah juga. Kalau saya lihat
tinggal dikembangkan saja bagaimana supaya lebih bagus lagi. Kalaupun ada kekurangannya itu biasa saja, cuma kita bagaimana dikembangkan supaya menjadi coach yang lebih bagus, walaupun mungkin nanti bukan secara profesional betul, tetapi lebih bagus untuk kedepannya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah atau di dalam kelas, permasalahan guru dan permasalahan siswa. Terima kasih Bu Yunita ya. Terima kasih kembali Pak Sarul, terima kasih Pak Fedi. Sama-sama Ibu Yunita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Armin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fenir. Gimana kabarnya hari ini Pak Armin? Alhamdulillah baik sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Fenir? Alhamdulillah sehat juga Pak Armin. Saya dengar Pak Armin hari ini akan melakukan proses coaching. Iya Pak. Oh iya, baik. Ya, sebelum melakukan proses coaching, boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Armin? Siap, silakan Pak. Oke. Begini Pak Armin, nanti pada saat Pak Armin melakukan proses coaching, saya akan mengobservasi, mengamati dan menilai proses coachingnya Pak Armin dengan menggunakan alutsista, apakah sudah sesuai atau belum, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Armin juga sudah menghadirkan pertanyaan yang berbobot sebagai coach gitu Pak Armin ya. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Iya Pak ya. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Dan diantaranya itu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Tetapi sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Boleh. Kompetensi apa yang ingin Pak Armin kembangkan dalam proses ini? Terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Saya ingin mengembangkan potensi pada diri saya. Yang pertama kehadiran penuh ya Pak. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiganya memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan mungkin itu saja mungkin. Oke. Yang kedua Pak Armin, kalau itu sudah bagus sekali Pak Armin. Terus yang pertanyaan kedua dari saya, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang mana yang spesifikasinya yang menurut Pak Armin mau Pak Armin kembangkan? Saya inginnya keseluruhannya Pak, ketiga-tiganya, namun mungkin ada yang lebih spesifik lagi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti Pak. Oke Pak, luar biasa sekali Pak Armin. Terus yang ketiga itu Pak Armin, kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses ini Pak? Ya, tentunya yang pertama saya inginkan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan baik begitu Pak. Kemudian yang kedua mungkin dengan proses coaching ini saya bisa membantu atau mengajukan pertanyaan sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan strategi, menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan atau keluar dari permasalahan tersebut, sehingga tujuan yang tercapai di permasalahan itu akan lebih baik selanjutnya Pak. Oh, oke Pak, itu sangat luar biasa sekali. Oke, baik Pak Armin, silakan melanjutkan proses coachingnya, dan mungkin nanti setelah kegiatan coachingnya kita bertemu lagi Pak Armin ya, untuk Iya Pak ya. membahas atau ngobrol lagi. Oke, siap. Oke Pak Armin, selamat melakukan, semoga sukses selalu Pak Armin. Iya, terima kasih Pak Benir. Oke. Iya. Assalamualaikum Bu Yunita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Armin, alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya Pak Armin? Alhamdulillah juga, saya juga sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin Bu Yuni chat saya ya. Iya Pak, betul sekali. Mungkin ada yang ingin Ibu Yuni sampaikan atau berbincang-bincang dengan saya mengenai apalah
yang ada di Ibu Yuni. Oke, baiklah Pak Amin. Jadi begini Pak Amin, saya ingin membicarakan mengenai kedisiplinan dalam melaksanakan upacara bendera ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan upacara bendera ini kita laksanakan setiap hari Senin secara rutin ya Pak ya. Di mana tujuan dan makna mengikuti upacara bendera ini adalah menanamkan disiplin kepada peserta didik kita, kemudian menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, dan juga menanamkan rasa nasionalisme peserta didik terhadap bangsa dan negaranya. Namun di sini Pak Amin, beberapa minggu terakhir ini saya menemukan murid-murid saya ini belum bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan hikmat. Iya, begitu ya Bu Yuni ya. Iya Pak Amin. Jadi intinya di sini dalam pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin itu siswa itu kurang disiplin begitu Kurang ya? disiplin, ya betul sekali Pak Amin. Jadi menurut Bu Yunita, apa sih tujuan yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Mungkin apalah menurut Bu Yuni? Ya, jadi yang menjadi tujuan saya yaitu saya menginginkan seluruh murid-murid saya ini bisa melaksanakan upacara bendera dengan penuh hikmat. Seperti itu Pak. Ya. Oke, ya baiklah, itu sangat luar biasa ya Iya, Pak. tujuannya. Jadi Ibu Yuni menginginkan siswa itu bisa berdisiplin di dalam melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin. Oke, kira-kira dari permasalahan tadi, dari tujuan Bu Yuni tadi, apa sih tantangan atau kendala yang Ibu Yuni temukan pada saat sekolah saat melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin itu? Iya. Jadi selama beberapa minggu terakhir ini saya menemukan beberapa kendala yang ada pada diri murid-murid saya itu. Yang pertama itu anak-anak itu setelah saya kumpulkan anak-anak itu setelah selesai kegiatan upacara bendera itu, saya tanya satu-satu Pak, kenapa kalian ini tidak bisa melaksanakan upacara bendera dengan hikmat? Nah, dari beberapa siswa yang saya tanya itu, sebagian besar itu mereka bermasalah. Yang pertama, mereka belum makan pada pagi hari itu. Jadi sebelum sekolah itu mereka belum sarapan karena katanya orang tua mereka itu sudah pergi duluan untuk bekerja sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi nggak ada yang mengurus mereka katanya. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu antara temannya satu dan yang lainnya itu saling mengajak berbicara, padahal kan lagi upacara nih kan kita tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang lain, begitu kan ya Pak? Iya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga lagi yaitu siswa ini sudah sangat mudahnya untuk izin keluar barisan. Iya. Ya, jadi itulah yang menjadi kendala-kendala sehingga suasana upacara bendera itu kurang hikmat Pak, saya lihat itu. Ya, begitu ya Bu ini ya. Iya Pak. Di sini saya lihat permasalahannya sangat cukup kompleks juga ya. Bu. Iya Pak. Mulai dari ada yang telat datang karena orang tuanya jarang tidak di rumah atau di sawah dan sebagainya. Kemudian ada yang siswa itu saling ngobrol saat upacara, kemudian minta izin saat upacara, gitu. Mungkin menurut Bu Yuni, kira-kira kalau menurut Bu Yuni kira-kira jika sekarang Ibu Yuni Ibu Yuni nilai ya siswanya di sana,
kira-kira berada di level berapa kalau untuk saat ini, Bu? Kalau menggunakan skala 1 sampai 10 itu mungkin masih di 5 atau 6, Pak. Artinya masih kurang dari skala yang maksimal. Iya, ya. Berarti menurut Ibu ini masih ada di skala 5 atau sampai 6 ya? Iya, Pak. Ya. Mungkin dari skala itu yang mau Ibu ini capai dari skala itu mau angka skala 9 atau 10 Bu? Paling tidak 8-9 lah, Pak. Oke, Iya. ya. Jadi menurut Ibu ini angka level 9 ya Bu ini? Iya, betul. Oke, dari percakapan tadi, dari level yang Ibu ini tetapkan tadi, kira-kira apa sih langkah-langkah atau strategi Ibu ini itu untuk mencapai level itu Bu ini ya? Iya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan kemarin setelah saya mengumpulkan anak-anak itu dan setelah saya bertanya satu-satu tentang permasalahan yang terjadi pada murid-murid saya itu, saya membuat sebuah langkah, yaitu saya menasihatinya, kemudian saya menjelaskan apa sih anak-anak, kenapa kita melaksanakan upacara bendera itu dengan penuh hikmat. Tentu anak-anak, kita melaksanakan upacara bendera itu dengan penuh hikmat sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa kita, kemudian rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan negara ini bisa tertanam pada diri kalian ini. Kemudian yang selanjutnya juga menghargai jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Tidak gampang loh anak-anak. Para pahlawan yang telah mendahului kita itu sangat luar biasa sekali pengorbanannya dalam mendirikan dan menegakkan bendera merah putih ini. Apa pantas kita hanya berdiri saja, menghormati saja, itu berdiri siap saja, itu nggak bisa kita lakukan. Jadi anak-anak, tolong tingkatkan lagi kedisiplinannya lagi dalam mengikuti kegiatan upacara bendera ini. Ya, jadi begitu ya Bu ini ya. Itu yang saya nasihati kemarin, Pak. Kemudian yang saya lakukan juga selain saya menasihati anak-anak itu, saya juga berkolaborasi dengan ada teman-teman guru juga, seperti guru piket kemarin kan di setiap hari Senin kita itu kan ada guru piketnya, Pak, untuk mendisiplinkan anak-anak di sekolah itu. Saya berkolaborasi dengan teman-teman guru juga dan lumayan, cuman saya belum mendapatkan ada perubahan yang signifikan. Iya. Dari penjelasan Bu Yuni tadi, saya bisa simpulkan jadi Ibu Yunita sedang melakukan menanamkan rasa nasionalisme pada siswa, kemudian menghargai jasa-jasa para pahlawan, kemudian menanamkan disiplin. Mungkin masih ada nggak atau apa strategi lain lah yang bisa menunjang itu semua berjalan lagi atau lebih sukses lagi? Yang saya lakukan hari Senin kemarin itu, saya mencoba berbicara dengan Wakasek kesiswaan, kemudian saya juga berbicara dengan guru BK-nya. Ya, ini kan sangat berkaitan sekali dengan tupoksi juga dari seorang Wakasek kesiswaan untuk mendisiplinkan anak-anak di sekolah. Demikian juga kepada guru BK juga kan untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah, entah itu baik itu masalah dengan teman-temannya maupun masalah dengan orang tuanya di rumah atau keluarganya di rumah. Ya, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bu Yuni ya. Dan satu lagi Pak, saya juga kemarin sempat berkonsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pembuat kebijakan supaya lebih melaksanakan lagi aturan-aturan atau tata tertib sekolah yang sudah dibuat itu, agar peserta didik ini bisa mengingat kembali apa sih yang menjadi tata tertib yang ada di sekolahnya. Seperti itu yang saya lakukan, Jadi Pak.
menata kembali aturan-aturan atau tertib yang ada di sekolah. Iya, gitu ya. betul sekali Pak Amin. Ya. Itu ini ya sangat luar biasa ilmu yang saya bisa dapatkan dari Bu Nuni ya. Iya. Itu sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat juga buat saya. Nanti mungkin akan saya terapkan di sekolah juga. Iya. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira dari langkah Ibu Yuni, strategi Ibu Yuni yang dijelaskan tadi, kira-kira menurut Ibu Yuni kapan Ibu Yuni akan melaksanakan komitmen ini agar tujuan itu tercapai? Iya, setelah saya berkonsultasi dengan baik itu dengan guru BK, rekan-rekan guru, kemudian wakasek kesiswaan dan sampai kepada Bapak Kepala Sekolah sendiri, saya mempunyai komitmen yang kuat supaya masalah disiplin peserta didik untuk melaksanakan upacara bendera dengan hikmat ini bisa segera tercapai dan saya akan mulai melaksanakannya segera mungkin Pak, yaitu minggu depan. Iya, ini luar biasa sekali Bu Yuni ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu minggu depan atau lain waktu lagi. Iya Pak. Untuk membahas atau apa mungkin saya ke sekolahnya Ibu Yuni untuk mengamati dan sebagainya ya. Dari semua yang Ibu Yuni sampaikan tadi, mungkin kesimpulan apa yang bisa Ibu Yuni sampaikan pada sesi hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan hari ini, alhamdulillah apa yang menjadi unik-uniknya saya sudah saya sampaikan, sudah saya bisa melakukan curhat kepada Pak Amin. Paling tidak saya sudah lega hari ini. Dimana kemarin-kemarin saya pusing juga ini Pak, karena ini dari minggu ke minggu itu belum ada perubahan dari peserta didik itu Pak. Jadi harus segera mungkin supaya anak-anak ini bisa disiplin kembali, bisa melaksanakan upacara bendera dengan hikmat Pak. Kemudian dari diskusi kita kali ini, saya merasakan kita bisa berkolaborasi, saling memberikan informasi dan pengalaman juga Pak ya, supaya juga kita nanti bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid kita Pak. Terima kasih. Tadi sudah Ibu Yuni sudah menyampaikan perasaannya juga tadi ya, Bu ya. Sangat luar biasa, sudah lega dan sebagainya. Kemudian sudah menyimpulkan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini. Seperti bagaimana mendisiplinkan siswa di sekolah, terutama dalam pelaksanaan upacara bendera. Ya, betul sekali Pak. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini mendapat manfaat yang luar biasa sekali buat kita ya. Iya. Mungkin ada lagi yang Ibu Yuni mau sampaikan lagi kepada saya? Iya. Jadi dari hasil diskusi kita tadi, informasi yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada Pak Armin yaitu kita tidak bosan-bosannya untuk berbuat bagaimana cara kita mendidik siswa supaya mereka bisa sukses, bagaimana cara kita mendisiplinkan mereka supaya mereka juga bisa mencintai bangsa dan negaranya, bisa mencintai para pahlawannya, dan bisa memiliki rasa nasionalismenya seperti itu Pak. Iya, benar sekali Bu ya. Ya. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin dari pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin. Terima kasih Pak Mungkin Amin. Ya. sampai di sini dulu Ya. kita agar bincang-bincang hari ini Bu Yuni ya. Mudah-mudahan lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Mohon maaf, mungkin saya mau kembali Bu Yuni ya. Ya, terima kasih banyak Pak Armin ya, luar biasa hari ini sudah memberikan waktunya untuk saya sehingga saya bisa meluapkan isi hati saya ya. Iya, sama-sama Bu Yuni, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Armin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Armin. Waalaikumsalam, Pak Armin. Bagaimana kabarnya Pak Armin? Oke Pak Armin, ini adalah pertemuan kita yang
Pak Sahrullah juga. Ini menjadi pertemuan kedua kita. Di pertemuan pertama tadi kita sudah melakukan pra observasi, dan di pertemuan kedua ini kita akan coba melihat atau merefleksikan dari setelah pasca observasi. Nah, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Armin terkait dengan prosesnya tadi. Begini Pak Armin ya, dari proses coaching tadi, kira-kira bagaimana perasaannya Pak Armin? Ya, alhamdulillah, setelah proses coaching tadi saya merasa lega dan bahagia lah Pak. Gitu. Dan terus bagaimana dengan tahapan-tahapannya Pak? Ya, alhamdulillah, tadi saya sudah melakukan coaching bersama coach tadi. Ya. Alhamdulillah sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai dengan anu kita, kemudian sudah dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya mulai dari kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan menjadi Terus di indikatornya yang Pak Armin katakan di pertemuan pra observasi, apakah menurut Pak Armin di kegiatan coaching yang tadi sudah tercapai atau belum Pak Armin? Alhamdulillah, berjalannya waktu coaching tadi, coach sudah menemukan solusi atau langkah-langkah untuk setiap masalah yang dia diskusikan sama saya. Alhamdulillah, mereka coach sudah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah atau strategi yang coach temukan. Oke, alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Armin ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin saya lanjutkan ke Pak Sahrullah selaku pengamat, mungkin ada catatan tambahan. Saya silakan. Oke, terima kasih Pak Fen. Ya. Di sini saya sebagai pengamat Iya Pak. mengamati setiap yang menjadi pertanyaannya Pak Armin tadi pada saat melakukan coaching. Pak Armin sekarang itu sebagai coach ada beberapa langkah yang sudah dilakukan tadi. Kalau dari pengamatan saya dan apa yang disampaikan Pak Armin tadi sudah bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena alur kita itu sudah dilakukan dengan baik, mulai dari tujuannya, identifikasinya, termasuk aksi dan tanggung jawab itu sudah dilaksanakan dengan baik. Makanya ya Pak. Iya, baik. Selanjutnya terkait dengan kompetensi yang sudah dilaksanakan, misalnya kehadiran ini, setelah itu menjadi pendengar yang aktif, yang selanjutnya mengungkapkan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot, itu sudah dilaksanakan. Namun menjadi catatan saya ini sebagai motivasinya Iya, Pak Armin, iya. artinya setiap pertanyaan itu harus agak tegas sedikit, harus dipertegas supaya arahnya coach itu untuk menyampaikan untuk bisa mencarikan solusinya dia sendiri. Oke, siap Pak. Oke, Siap. nah itu Ya. harus dipertegas sedikit Ya, Pak. supaya Siap. arahnya jelas. Nah, nanti pada saatnya nanti coach akan menemukan permasalahannya itu bisa diselesaikan oleh dia sendiri. Oke, Itu siap. mungkin Pak ya, Ya, Pak. untuk Terima kasih. Ya. lain kali ya, Ya, Pak. supaya agak tegas sedikit. Oke, Gitu ya. siap. Oke, saya kembalikan ke Pak Terima Fendi. kasih Pak Sahrullah. Oke. Oke, mungkin itu saja hasil yang diskusi kita hari ini Pak Armin ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baru, untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, itu saya merasa terima kasih kepada Pak Armin karena sudah
menyempatkan diri atau menyiapkan waktu atau bersedia untuk berdiskusi dengan kita. Sampai jumpa lain kesempatan. Semoga sukses selalu Parmin. Iya, sama-sama Sampai Pak. jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Nah, alhamdulillah.